Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Pembelajaran Tematik Integratif Kurikulum 2013, Revisi 2016 Madrasah Ibtidaiyah. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama ada Royal Julius A, yang kedua ada Siti Fauzia Harnum, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Siti Nur Hasanah, dan yang keempat ada Wilianti Mustika Ramdhani. Selanjutnya, nah baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran tematik integratif. Apa itu pembelajaran tematik? Nah, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menyuguhkan proses pembelajaran berdasarkan tema. Sedangkan pengertian pembelajaran tematik integratif adalah, nah, dalam buku panduan kurikulum 2013, pembelajaran tematik integratif adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran integratif. Yang pertama itu berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga pemisah antar pelajaran tidak begitu jelas, yang keempat yaitu menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, yang kelima yaitu bersifat luas, dan yang terakhir yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ini karakteristik pembelajaran tematik integratif. Kita next. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan. Menurut Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, landasan pembelajaran tematik integratif itu terdiri di 3, yaitu menurut filosofisnya yang dipengaruhi oleh aliran progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang kedua, menurut psikologisnya, psikologis perkembangan untuk menentukan isi materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat perkembangan penyampaian materi pembelajaran. Dan menurut yuridisnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita next. Nah, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya yaitu banyak materi-materi yang tertuang dari beberapa mata pelajaran yang akan mempunyai keterkaitan konsep sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik mudah memusatkan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema yang sama. Yang ketiga, nah, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pembelajaran tematik dapat melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat hubungan terhadap beberapa mata pelajaran. Yang terakhir, manfaat dari pembelajaran tematik ini yaitu menghemat waktu. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan yang akan disampaikan oleh Wilianti Mustika Ramdhani. Kepada Wilianti, saya persilahkan. Sekarang kita bahas tujuan. Yang pertama, agar lebih mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, dapat mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi muatan mata pelajaran dalam tema yang sama.
Selanjutnya, agar pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai muatan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik, lebih semangat dan bergairah belajar karena dapat berkomunikasi di situasi nyata, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema atau subtema yang jelas. Guru dapat menghemat waktu karena muatan mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus. Dan yang terakhir adalah budi pekerti moral peserta didik dapat tumbuh dan dikembangkan dengan sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu selanjutnya ada tahapan-tahapan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama adalah memilih atau menetapkan tema. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD indikator dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Dan yang terakhir, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik integratif. Nah, interdisipliner. Interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Sedangkan multidisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, banyak ilmu yang relevan. Lalu transdisipliner. Transdisipliner ini adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif dikuasai dan relevan dengan masalah yang akan dipecahkan, tetapi berada di luar keahlian sebagai hasil pendidikan formal dari orang yang memecahkan masalah tersebut. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Wilianti yang telah memaparkan materinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran terpadu yang akan disampaikan oleh Roy Rojuliasa. Kepada Roy, saya persilahkan. Terima kasih ya kepada moderator. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu. Nah, model pembelajaran terpadu itu merupakan model pembelajaran yang dalam kegiatan pembelajarannya menggabungkan berbagai materi pelajaran ke dalam sebuah topik tertentu, baik itu intrastudi ataupun antar bidang studi. Nah, di dalam sebuah kegiatan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk aktif dan menggali pengetahuan sendiri. Nah, peserta didik diberikan arahan untuk memandang sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda agar tercipta jalinan skemata yang membuat pengetahuan menjadi bermakna dan otentik. Nah, pembelajaran terpadu itu dilandasi oleh beberapa landasan, yaitu yang pertama ada landasan filosofi yang mencakup progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, yang selanjutnya ada landasan psikologis yang mencakup psikolog perkembangan dan psikolog belajar. Nah, dan terakhir adalah landasan praktis yang dilandasi oleh prinsip-prinsip perkembangan dunia pengetahuan, pemberian pelajaran di sekolah secara terpisah, kolaborasi dari berbagai mata pelajaran, dan adanya kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek. Nah, namun tidak semua dari model-model tersebut itu tepat untuk diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah Indonesia. Nah, tim pengembang PGSD tahun 1997 telah melakukan pengkajian yang hasilnya menyebutkan terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang nampaknya
tepat untuk diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, yaitu model jaring laba-laba atau yang bisa kita kenal dengan istilah webed. Dan selanjutnya ada model keterhubungan atau yang biasa kita kenal dengan istilah connected dan model keterpaduan atau integrated. Nah, uraian secara singkat dari ketiga model tersebut merupakan dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, model jaring laba-laba ini menggunakan pendekatan tematik, dimulai dengan menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan mata pembelajaran terkait dengan tema dari subtema tersebut. Aktivitas siswa diharapkan dapat berkembang dengan sendirinya. Nah, yang selanjutnya ada model keterhubungan atau connected. Nah, model ini secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas-tugas, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari di semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Nah, yang terakhir ada kemampuan keterpaduan atau integrated. Nah, model ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Diusahakan dengan menggabungkan mata pelajaran dengan menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa mata pelajaran. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Roy yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu tentang tema-tema di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 yang akan disampaikan oleh Siti Fauzia Harnum. Kepada Siti Fauzia Harnum, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nurhasana. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tema-tema SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini untuk kelas 1 itu semester 1 ada tema 1 diriku, tema 2 kegemaranku, tema 3 kegiatanku, tema 4 keluargaku, dan di semester 2 ada tema 5 pengalamanku, tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri, tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan tema 8 peristiwa alam. Untuk selanjutnya di kelas 2 semester 1 itu ada tema 1 hidup rukun subtema, tema 2 bermain di lingkunganku, tema 3 ada tugasku sehari-hari, tema 4 hidup bersih dan sehat, semester 2 ada tema 5 pengalamanku, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, tema 7 kebersamaan, tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Untuk selanjutnya di kelas 3 semester 1 ada tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 3 benda di sekitarku, tema 4 kewajiban dan hakku, tema 5 cuaca di semester 2, tema 6 energi dan perubahannya, tema 7 perkembangan teknologi, dan tema 8 pramuda karana. Untuk selanjutnya di kelas 4 semester 1 ada tema 1 indahnya kebersamaan, tema 2 selalu berhemat energi, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, tema 4 berbagai pekerjaan, tema 5 pahlawanku, di semester 2 ada tema 6 cita-citaku, tema 7 indahnya keragaman di negeriku, tema 8 daerah tempat tinggalku, dan tema 9 kayanya negeriku. Untuk selanjutnya di kelas 5 semester 1, tema 1 ada organ gerak hewan dan manusia, tema 2 ada udara bersih bagi kesehatan, tema 3 makanan sehat, tema 4 sehat itu penting, tema 5 ekosistem, dan di semester 2 ada tema 6 panas dan perpindahannya, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, tema 8 lingkungan sahabat kita, dan tema 9 benda-benda di sekitar kita. Dan untuk di kelas terakhir, kelas 6, semester 1 itu ada tema 1 selamatkan makhluk hidup, tema 2 persatuan dalam perbedaan, tema 3 tokoh dan penemuan, tema 4 globalisasi, tema 5 wirausaha. Dan di semester 2, tema 6 menuju masyarakat sehat, tema 7 kepemimpinan, tema 8 bumiku, dan tema 9 menjelajah angkasa luar. Mungkin dicukupkan sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi kesimpulan dari
pembelajaran tematik integratif, yaitu pembelajaran tematik dimaksudkan agar pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Pembelajaran tematik ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perhatian, aktivitas belajar, dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya, karena pembelajaran lebih berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, bersifat fleksibel, pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.